Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Ardiansyah, NIM 21041344449 dari kelas 2021B, Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Wahyudin Tias, NIM 039 dari Prodi S1 Pendidikan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahelia Putri Maharani dari Prodi S1 Pendidikan IPS. Di sini kami akan menyampaikan mengenai kebijakan politik lingkungan di Indonesia, pembebasan lahan petani di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Dengan adanya permasalahan politik kontemporer ini, membentuk terjadinya beberapa musibah baru yang bersifat sebagai musibah kemanusiaan. Dunia politik ini memperlihatkan wajah yang cukup egois, di mana hanya mengutamakan kekuasaan pribadi, kelompok, dan golongan. Hal ini cukup membuat masyarakat di Indonesia mengalami tekanan dari adanya dampak dari permasalahan tersebut. Dalam memasuki dunia nyata ini, semua tidak semata-mata bersifat rasional. Namun, pada umumnya, hakikat seseorang manusia adalah sebagai makhluk yang mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan dan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari hal itu, perlu adanya pengarahan dan pemahaman secara khusus terhadap masyarakat dalam pengenalan atau tujuan dari adanya setiap keputusan atau kebijakan yang telah disepakati oleh aparat pemerintah. Dalam paparan kajian penelitian kami saat ini, terdapat banyak penolakan masyarakat terhadap keputusan atau kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat sekitar merasa tidak diberikan hak keadilan untuk menyampaikan pendapatnya. Kasus pembebasan lahan pertanian ini terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah. Pada kebijakan ini, pemerintah akan memberikan keputusan mengenai dibangunnya proyek pertambangan oleh aparat yang berwenang. Melalui peristiwa tersebut, mengakibatkan 64 orang harus ditahan karena adanya tindakan penyelewengan terhadap keputusan tersebut. Dari adanya pro dan kontra terhadap keputusan tersebut, tenaga keamanan terus mengawasi dengan ketat dalam mengawasi adanya pembangunan proyek strategis nasional. Pengawasan tersebut cukup diketatkan oleh para pemerintah karena tindakan penyelewengan masyarakat setempat yang terus-menerus untuk memperjuangkan daerah tersebut. Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo sudah memberikan rasa hormatnya kepada warga dan masyarakat setempat untuk meminta maaf mengenai keputusan dan kesepakatan yang kurang mendukung bagi masyarakat. Namun, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk upaya penanggulangan dialog terhadap penolakan warga dalam keputusan tersebut. Proyek bendungan bener ini adalah bendungan tertinggi di Indonesia. Pembangunan bendungan ini mengaliri 15.519 lahan. Bendungan bener ini dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan air dan pembangkit listrik di Kabupaten Purworejo dan Kulon Progo. Bendungan ini diharapkan dapat mengurangi potensi banjir di Kabupaten Purworejo dan Kulon Progo. Bendungan ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kawasan pariwisata. Material batu andesit dalam pembangunan diambil dari bukit Desa Wadas karena pernyataan tersebut membuat penolakan kembali bagi sebagian warga di daerah Desa Wadas tersebut. Di sini, saya akan melanjutkan pengkajian salah satu isu politik kontemporer, yaitu lahan petani di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sehingga, pada akhirnya aparat pemerintah berusaha memberikan waktu berdialog terhadap warga setempat yang saat ini masih netral dalam keputusannya dan memberikan pemahaman kepada warga yang tidak menyetujui akan hal tersebut kepada Komnas HAM.
Melalui pembangunan ini juga dapat merugikan warga setempat, karena pada umumnya mata pencarian warga setempat sebagian besar adalah sebagai petani. Selain itu, dikhawatirkan dapat mengakibatkan adanya tanah longsor, karena lokasi pertambangan ini adalah area penyangga kawasan Bukit Menoreh yang cukup rawan untuk terjadinya longsor. Gubernur Jawa Tengah pun akhirnya menegaskan bahwa kegiatan pengukuran lahan dikhususkan untuk warga setempat yang telah menyetujui keputusan tersebut, dan pihak aparat memberikan ruang untuk berdialog bagi warga yang menolak. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan pengukuran lahan tanah yang dilakukan oleh petugas Kanwil Jawa Tengah, yang akan dilanjutkan dengan adanya pendampingan, pengamanan terukur melalui adanya pendekatan yang bersifat persuasif dan dialogis. Dari beberapa kasus pengecaman dari penegasan dari tenaga keamanan ini menimbulkan beberapa rasa trauma dan rasa takut yang cukup besar bagi masyarakat setempat yang mengalami dampak dari adanya pengawasan dan perlindungan pembangunan lahan ini. Masyarakat yang awalnya memberikan suara akhirnya memberontak karena adanya ketidakadilan dari kanal yang dijamin undang-undang. Sebaliknya, melalui penolakan, masyarakat itu pada umumnya tidak perlu direspon hingga adanya pendekatan keamanan. Penolakan ini pun dapat dimaklumi, perihal mengingat lahan yang mengalami dampak adalah sumber dari kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, melalui tindakan penegasan, melalui tenaga keamanan tersebut, membuat warga setempat memutuskan untuk pergi mengungsi keluar dari desa tersebut, dengan tujuan untuk menghindari adanya intimidasi dan paksaan dari aparat. Dapat dilihat bahwa kasus yang terjadi di atas merupakan salah satu tindakan politik kontemporer, di mana keputusan tersebut difokuskan hanya pada kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa mementingkan atau melihat pengaruh dan dampaknya bagi orang lain. Menurut kami, teori politik ini cukup bersifat tegas dan cukup memaksa, di mana politik ini bersikap cukup tegas dan cukup memaksa. Di sisi lain, banyak masyarakat Indonesia atau kalangan umum yang ikut bersuara demi memberikan keadilan dari adanya tindakan ini. Namun, banyak dari aparat pemerintah yang terus kekeh dengan adanya keputusan yang telah disepakati oleh kelompok dan anggotanya. Walaupun pembangunan ini memberikan banyak dampak positif, hal ini juga berpengaruh banyak dampak negatif bagi warga masyarakat. Sekian paparan materi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.